Di mana-mana kacer ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nih di channelnya JB Squad. Kali ini kita kumpul bareng nih, ini spesial banget nih. Pokoknya tiap video nggak ada yang spesial terus. KMBR, Kacer Mania Bogor Raya. Pas kita juga lagi ada di Bogor Raya nih. Apa kabar nih teman-teman KMBR nih? Sehat deh. Udah pada ngopi ya? Udah dong. Makan siang belum ya? Makan siang belum. Bentar lagi ya. Tuan rumah aman ya, tuan rumah. Aman. Lagi masak ini ayam bakar. Asik. Jadi pengen tahu nih perkembangan Kacer di Bogor nih gimana nih? Kayaknya senyap-senyap aja nih. Coba teman-teman KMBR nih sebagai komunitas Kacer Mania Bogor Raya nih kasih pandangan dulu. Bapak ketua dulu nih yang dulu. Ican aja. Kak, gimana Kak? Jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Udah siang ini, makan siang. Makan siang ya. Tuan rumah aman. Jadi kalau menurut saya sendiri sih Kacer di Bogor Raya itu sebenarnya udah mulai berkembang, tapi masih di beberapa titik aja ngumpulnya, tidak di setiap lapangan. Contohnya daerah Bogor Barat, sebenarnya Kacer itu masih banyak bang. Ya. Kacer masih banyak gitu kan, cuman ya itu mereka itu teman-teman ini terkendala dengan apa ya, kerjaan mungkin ya. Jadi kerjaan apa gitu, cuaca sekarang ya menentu nih, jadi kadang-kadang malas mau main ke tempat lain kayak gitu. Kalau untuk daerah Bogor Kota sendiri sih alhamdulillah perkembangan udah 1-3 tahun sekarang, lapangan yang tadinya nggak ada sekarang udah ada Kacer, meskipun nggak full kayak tempat daerah-daerah lain gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya perkembangan Kacer di Bogor Raya itu sebenarnya perkembangannya udah maju, cuman masih ada beberapa tempat aja ngumpulnya tuh kayak gitu. Mungkin karena kendala jarak dan mereka kerja dan cuaca, kalau menurut saya kayak gitu bang. Ya, terus kalau KMBR sendiri dari kapan terbentuk nih? Kalau KMBR sendiri itu terbentuknya itu dari 2015, 14 akhir lah bang, 14 akhir, berawal dari komunitas pinggiran yang sama-sama ngopi Kacer, dan saya dan rekan-rekan lainnya itu
punya ide lah gimana kalau kita bawa yang namanya itu satu aja gitu kan, Bogor Iya. Raya gitu kan. Jadi tidak saling apa ya, mungkin dibilang bentrokan juga enggak, cuman adu gengsi kayak gitu, adu gengsi ya, namanya main burung kan bang, Iya. sendiri kan gitu. Jadi akhirnya ya gitulah, kita kumpulkan dari komunitas-komunitas kecil, single fighter Biar lebih solid lah biar ya. lebih solid gitu. Karena ya kalau ngeliat histori sejarahnya, Bogor ini tuh sebenarnya ditakuti bang dari dulu kan, amunisi ini Yang bohong lu. lah. Ya, Lu suka ngarang lo. Nah. Coba jelaskan apa aja yang ditakutin coba. iya Ayo. banyak kan bang, banyak bang. Contoh dari Murai gitu kan, Oh, banyak, iya. banyak gitu amunisi istilahnya yang Iya, muncul iya, gitu. iya, iya. Nyata itu. nyata kan bisa muncul di event-event besar gitu kan. Ya cuman Lobet ya. robot apalagi Kenari. kenari gitu kan, juga ada sempat ya, cuman ya itu karena kita keterbatasan apa ya, anggaran, terus sisanya kita nggak tahu daerah orang gitu, jadi stuck gitu. Iya, iya, iya. Stuck. Nah maksudnya membuat KMBR ini, komunitas ini, Bogor Raya ini, biar bisa kita saling support, kita kembangin lagi, kita bergerak keluar. Jadi kalau main bola itu kita tuh nggak bertahan terus bertahan gitu, tapi ada penyerangnya juga. Progresif dikit lah. Nah gitulah gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang istilahnya apa ya, ya mungkin mulai muncul lah tariknya sedikit gitu kan ya, paling kayak 1 senti lumayan lah bang, sedikit gitu kan. Penting bergerak. Yang penting bergerak, Jangan diem-diem baik. Diem baik gitu kan, tata bau aja. Kayak gitu bang. Dari sebelah sono tuh, coba gimana kejadian? Ayo. Apa kacer andalannya? Sip. Ini bahaya nih. Kalau udah ngomong Ayo. Habib Bib. Hujan. Wah, Bib. Yang lagi hot punya siapa nih? Sekarang nih yang lagi hot, yang siap gantang di tiket 2 juta. Dan kejadian ayo. Sebenarnya banyak sih bang, ada beberapa, cuman ya itu juga balik lagi yang tadi bang mereka bilang gitu kan. Sebenarnya ada beberapa yang buat tengah lah kasarnya, karena kita juga nggak Tengah ke atas. ya ke atas lah maksudnya kayak gitu. event besar bang. Cuman kan kita juga seleksi bang, nggak sembarang untuk main burung tuh, ya juga kita juga harus atur strategi lah untuk dibilang kayak gitu. Makanya kan burung-burung sekarang tahu sendiri lah seperti apa gitu kan, apalagi di kacer gitu. Konslet ya. Oh, lebih parah lah Duduk manis, geter-geter, taunya niol ya. kayak gitu. Banyak marketnya. Banyak punya acok. Nah, teman-teman KMBR kan udah lama nih. Dulu kita juga sempet nih bikin event ya kan, bikin event ketika COVID, dikejar-kejar ya kan, gak bisa main, hampir batal gitu. Planningnya nih untuk ini kan event kacer atau bawa nama kacer kan, itu salah satu cara menaikkan marwah kacer juga kan. Kapan nih kira-kira nih ngumpul lagi KMBR bikin event? Apa ketua? Apa ketua? Ketua, maju dikit lah ketua. Apa ketua? Ya, insya Allah seperti biasalah, kalau KMBR itu kita biasanya per 2 tahun eventnya. Ah ya. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Berarti tahun depan. 2020, 2022. 2021, 2023. 2021 kemarin. Iya. Iya. 2020 belum COVID. Pak. Sebelum lebaran. Ya, jadi insya Allah bulan depan lah. Kita ada event lagi. Tahun depan. Tahun depan awal tahun ya. Ya, awal tahun. Waduh, Bu, makasih Bu. Terima kasih, Bu. Tuan rumah ini. Ya kan, jangan banyak-banyak Bu, ntar nggak makan tuh yang dimasak. Yang duluan. Jadi teman-teman nanti di tahun 2023 mungkin di awal tahun ya, awal tahun lah, nggak tahun tengahan tahun, event KMBR dimunculkan kembali dulu
sangat meriah, tiket 2 juta teman-teman itu dari Cirebon, Lampung itu pada datang. Terus di Bogor sendiri gantangan-gantangan yang kacer tuh bisa nitik begitu, kenapa tuh bisa ceritanya tuh? Soalnya di gantangan gua bikin kelas kacer, lu kagak pada dateng. Iya. Cantik kan? Mungkin jarak juga bang. Jarak juga. Jarak lu di Bogor, bro. Gantangan gua di Bogor, Kita kan bro. kalau misalkan cuma lakber, kita nggak usah Oh, jauh-jauh. iya. Jadi kita yang deket aja dulu. Bener kalau lakber ya. Iya. Masih mencari settingan kan? Nah, ya memang sih dari yang gue lihat sendiri di gantangan-gantangan memang masih nitik di situ-situ aja. Artinya kan memang apa populasinya kacer di Bogor ini yang kurang apa bagaimana? Sebetulnya gini sih Bang, kalau melihat ke arah sana dari pihak anak-anak KMBR sendiri mungkin lebih kepada melihat kualitas dan kuantitas burung tersebut ya. Jadi ya karena di KMBR ini kebanyakan pemiliknya itu masing-masing ya. Jadi dia untuk lebih ke arah jauh itu dia ngukur kapasitas burungnya itu sendiri gitu, Ya, mampu atau tidak gitu. Bukannya down duluan, bukan. Tetap kita memperhitungkan mampu nggak kalau kita berangkat misalkan ke Bekasi. Nah di situ kan di Bekasi seperti apa ya Re? Jadi kita kita selalu memperhitungkan mana burung andalan kita nih yang mampu sekiranya di Bekasi. Mungkin seperti itu Bang. Itu ya Om. Terus masukannya nih untuk IO biar kan kita butuh sinergi nih IO dan komunitas. Masukannya dari KMBR sendiri sebagai ya kita anggap salah satu induk lah di Bogor nih untuk komunitas kacer nih. Masukannya untuk IO bagaimana nih dari segi penilaian, pelayanan. Ayo dah bebas ngomong. Gua dengerin nih, gua IO nih soalnya. Ya, kalau menurut saya sih yang pasti itu kalau untuk lakberan mungkin rekan-rekan juga setuju untuk masalah tiket kali ya. Karena ya jujur teman-teman dari KMBR sendiri dan yang lain mungkin burungnya tuh Bang nggak langsung beli matang gitu Bang. Kita ngambil dari petani dan prosesnya itu kan lumayan lama tuh kan Bang. Ya kalau kondangan itu ya bisa lah beli motor second kan. Iya benar. Iya kan Bang. Biasanya kita nomor perperan aja gitu kan. Makanya paling itu aja sih sebenarnya. Itu aja sih. Jadi memang kalau mendengar ceritanya begitu, berarti teman-teman KMBR belum ada yang beli instan mewah gitu ya. Mending ngolah, kondangan, habis duit gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dikumpulin sama aja bisa beli yang mewah. Bisa gitu kan. Wah, ini luar biasa berarti teman-teman KMBR lebih menghargai prosesnya. Nah itu Bang yang kita jadikan patokan Motivasi gitu untuk ya. motivasi sama hasil akhir yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Jadi ketimbang kita beli matang jadi nggak karuan, kadang-kadang kan begitu burung milik orang misalkan terus diambil sama kita lalu berubah dengan drastis kan gitu nggak enak. Ketimbang sekarang dari nol gitu asal udah ketahuan aja materi sama cara mainnya, ya udah kita iniin aja gitu, pelihara aja gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, artinya Kalau seperti misalkan itu. kita berhasil. Itu istimewa itu, dari mentah jadi juara itu luar biasa. Kepuasan tersendiri. Rata-rata KMBR begitu. Rata-rata KMBR. Rata-rata. Iya. Udah 85% lah gitu kan. Dari Blok Sono dulu pernah ngejual kacer berapa duit? Lawan. Untuk masalah transaksi ya kan. Nah, iya. Kalau saya belum pernah. Burung 200 ya 20 juta. Oh, iya Pak. Udah pernah sih itu. Burung memang dua setengah, 250 juta, 200 ribu, 2 juta setengah sampai mapan lah itu burung. Namanya kipas tuh dulu.
kipas udah pernah ya main di situ juga tuh. Iya, iya. Di BNR tuh dulu juara 2 waktu itu. Berapa lama prosesnya itu dirawat? Prosesnya 4,5 tahun itu, Pak. Anjir. Itu saya beli bahan itu 2 tahun itu, Pak. Itu membuktikan Tiket kesabaran. habis 2 karung. Habis 2 karung itu. Pialanya 3 karung itu. 2,5 tahun tuh. Iya. Berarti memang itu bukti nyata tuh teman-teman, KMBR lebih menghargai proses daripada instan. Apa emang kagak punya duit ya kan? ke arah sana juga. Beli bahan terus. Tapi asik artinya mungkin hampir semua orang kalau kata-kata bijak hargailah proses, dan ini kenyataan di betul. KMBR terjadi. Betul, Bang, betul. Dari harga 250 jadi 20 juta ya? 20 juta. Luar biasa. Tuh. Terus ada lagi teman-teman yang mau sampaikan, Bang, jangan diem-diem aja. Nah, ini tutupnya nih. Ini suhu. Nah, gitu lah, santet nih namanya nih. Nah, coba Bang, angkat bicara. Wah, Lagi. sebelum mic dimatiin ini. Tahu kan kalau mic udah dimatiin gimana? Nah, udahan. Ayo Bang, gimana Bang? Pandangan lagi. udah ngomong apa aja udah. Nah, Untuk IO apa gitu juri-juri. Masukannya apa supaya kantornya bergairah lagi. Rame lagi. apa pokoknya kalau saya datang gantang harus menang, bagaimana caranya gitu kan. Yang IO ya kan. Buat kita sih gini aja Bang, dari KMBR, dari teman-teman KMBR, yang terpenting pesan sama IO nggak ada dari dulu sampai sekarang mungkin ya, karena kita pencinta kacer sejati mungkin ya, dari nol sampai jadi kita lebih mengarah kepada kerja real ya untuk IO gitu ya. Jadi tidak ada istilah apa-apa, intinya burung real kerja itu yang dihargai, itu aja. Karena apa, proses kita dari nol sampai akhir, sampai jadi, sampai burung bisa main di lapangan, itu mungkin tadi sudah dibicarakan lebih lama ya, lebih jauh sama teman-teman. Itu aja mungkin Bang. Jadi lebih kepada real kerja aja. Ya, Nggak usah lihat orang. Nggak usah lihat orang. Betul. Berarti memang ya kadang-kadang memang dilemanya IO sih ya selalu ada aja ketidakpuasan gitu kan. Kalau IO mau udah biasa udah ngadepin orang begini begitu, udah paling kusut IO sebetulnya. Kami sih udah biasa keundangan dan udah biasa menang Bang di gantangan, jadi kita nggak aneh lagi Bang. Kita mau digimanain caranya mau gitu. Yang terpenting kita ngelihat burung orang kerja bagus juga, kita udah seneng puas, ya. seneng Bang gitu. Iya, Ketiban sekarang gini, burung kita dijuarain padahal kerjanya pelia-pelia kan gitu, mau enggak, jangan gitu. Oh, siapapun mereka kan gitu. Itu aja mungkin pesan sama Tapi memang nggak semua di lokasi IO seperti itu sih memang. Iya. Ada yang seperti- Banyak kok yang real kan gitu. yang Banyak. real. Kita nggak menyebutkan bahwa IO di Bogor itu Apalah. misalkan jelek. Buat kami sih sebetulnya ya bagus-bagus aja. Cuman kadang-kadang sesekali kadang-kadang ada, ya itu mah kan realistis, namanya juga manusia Bang. Iya, Intinya iya, kan iya. ada salah. Tapi kalau memang KMPR mah dibikin happy aja. Iya. Di mana-mana tuh kalau menang tuh KMPR bikin happy. Ada istilah kita pokoknya kegantangan harus menang terus gitu Nah, maksudnya. nggak seperti itu KMPR tuh. Happy terus ya. Happy aja. Kalau Kita menang lebih happy. menikmati maksudnya Bang. Itu aja. Pokoknya kalau tiket yang 2 karung tadi dihitung ketemu dapat motor Itu mah udah jelas itu kan butuh pengorbanan gitu Bang. Kalau udah main di hobi sih, kita udah nggak kepikiran nih seberapa karung habisnya kan gitu. Udah aja lewat aja Bang, udah kayak makan aja kan gitu. Dan jangan lupa bodreknya juga ya. Wah, itu udah biasa. Dia bodrek. Seminggu udah dua, kadang-kadang ya. 3 ini. Udah jelas ya. Dia bodrek. Ya kan. Jadi ya saya sebagai IO ya Pak, sebetulnya sama, pemikirannya sama. Orang datang ke lapangan saya gendong burung ya kan, kadang-kadang suami istri, kadang-kadang bawa anak. Iya, betul. Kita nggak tahu itu burung dari mana, ngerawatnya gimana. Ya memang ya perlu objektif lah dalam menilai semua gantangan lah, semua IO.
Lanjut, yang lain. Apa yang mau diomongin? Bebas aja tentang kacer. Ki, bari nyanet Ki. Tuh, Ki. Ayo tuh. Kita mah orang Bogor Ki, nyanet. Orang Bogor mah nyanet. Gantang kopi nyanut udah. Udah mah happy. Ini mewah nih, gelasnya kaca. Kalau di gantangan mah gelas plastik. Ya, nggak apa-apa cuma. Ayo tuh. Pak Yudi ada yang disampaikan? Pak Yudi. Ya enggak sih, ya jadi memang ya harapannya intinya gini, semua orang itu kegantangan pengennya burungnya maksimal dan dihargai. Semuanya sama. Betul. Jadi kadang-kadang kan kendalanya di situ tuh. Burung yang sudah maksimal kalah sama burung yang nggak maksimal. Itu ya pemicu-pemicu di lapangan tuh biasa seperti itu, Bang. Hasilnya seperti itulah mungkin. Maka tuh yang lebih jelas seperti itu, Bang. Jadi ya memang harapannya kalau kita burung kita layak untuk dihargai, tolonglah dihargai. Iya. Ya sih. Itu sebetulnya yang memotivasi main hitam putih lebih cemerlang lagi, lebih semangat lagi itu, Bang. Sebetulnya Objektif dalam penilaian. objektifnya dalam penilaian. Jadi kita tuh lebih kepada ya itu burung kita layak atau enggak gitu. Itu aja. Kalau nggak layak ya kita pun pasti terima. Nah kita udah biasa, kondangan biasa ya juara juga udah biasa kan. Jadi kalau di RT mah. Mungkin satu lagi tambahan ke IO gitu, jangan takut gantangan itu sepi gitu kan. Dengan misalkan bisa burung A nih sesi pertama layak juara 1, oke. Sesi kedua dan ketiga layak juara 1 juga, tapi dibagi gitu Bang. Iya. Karena dengan mindset itu takut peserta lain kabur. Jadi sepi gitu. Ya istilahnya adalah masih ada beberapa yang kayak gitu. Maksudnya jangan, karena kenapa? Pemain sendiri sekarang ketemu burung yang hebat bukan malah takut Bang. Malah gue pengen nih ngerendeng kayak gitu. Jadi penasaran. Kok burung itu bisa juara? Kenapa gitu kan? Sedangkan burung gue kerja sama-sama maksimal gitu. Masalahnya di mana gitu kan? Kekurangannya di mana? Jadi kadang-kadang ada beberapa IO masih yang ketakutan gitu kan, ngebagi juara dengan alasan ya mungkin istilahnya ya takut lapangannya tadi kosong. Waduh. Ini baru. Bukan hanya di istilahnya kacer gitu kan Bang, tapi beberapa burung yang lain yang dilombakan. Ini baru mantep nih. Ini sama berarti ya, KMBR pemikirannya sama nih sama saya soalnya. Itu udah sehati. Sehati kita. Layak enggak gitu Lah kan. saya puyeng kan kalau orang juara Berarti, 1 4 kali. kalau gitu Dia pasti- omongin melulu. Waduh, juri. Kalau udah kayak gitu berarti pasti main kacer lagi. Nyari kacer hibahan aja kita yang balon-balon lah. Kali ada deh. Ya. Yang tadi tuh harga 2,5 ada kagak? Gua rawat kan 4 tahun gitu kan. Iya, sama. Gua di IO tuh dilema juga. Ketika orang juara 1 4 kali, ampun itu teman-teman pada Omongannya ngomongin. Ya ketika kita suruh lihat tuh gitu kerjanya tuh. Ya diam, ya gimana tuh emang burungnya Kalau memang layak, lagi mau. kalau memang layak itu nggak jadi masalah itu Bang. Itu kan KMBR, yang lain mah kagak. Lah pengennya berbagi. Itu yang repot gitu loh. Ya, kayak gitu sih intinya sih dari kita, mungkin mewakili lah dari teman-teman lain komunitas kacer di Bogor ini gitu kan. Layak tidak gitu, jangan sampai istilahnya kayak ada pembagian kuota lah gitu kan. Udah lapangan pinggiran gitu kan masih bagi-bagi kuota ya. Lucu aja gitu Bang. Ya itu biasa itu. Memang itu ya masing-masing IO punya triknya sendiri-sendiri. Tapi hal yang kayak begitu udah menciderai kemurnian daripada objektivitas penilaian. Gitu. Kalau menurut saya. Makanya di IO saya tuh ya terutama di penjurian BNR ya. Itu kalau juara 1 3 kali, 4 kali, gitu kan paling sering itu. Dan memang ketika itu burungnya memang
aduh dia lagi, maksudnya dia lagi emang dia yang paling mewah gitu. Mendominan gitu kan kerjanya di antara yang lain. Saya sih Bang kadang-kadang ada ini juga, unek-unek sedikit juga. Kadang-kadang begini Bang, kalau di murai kan, karena saya bukan pemain murai, ya kebetulan kan IO-nya itu misalkan IO A kan gitu. Terus kalau di catcher kan yang diperhatikan itulah irama lagu, volume kan gitu, gaya, durasi kan gitu. Nah, ya kadang-kadang saya memang pernah ketemu gitu sama satu IO. Kadang-kadang gini Bang, penilaian itu kayak murai gitu Bang, Disamain sama murai. hampir sama kayak murai gitu Bang. Jadi burung jeda asal nembak tidak lama nomor 1 kan gitu. Kadang-kadang saya Di catcher ada kayak gitu. ada, justru kan makanya saya bilang ya mudah-mudahan sih kedepannya nggak seperti itu, karena di catcher itu lain kan gitu. Bukan kita istilahnya anti murai, bukan ya Bang ya, Enggak, mungkin sama. Irama lagu, durasi, volume, gaya, fisik itu sama. Nah, sebetulnya sama, mau di murai mau di catcher, selama pakemnya sama. Tapi memang pilihan-pilihannya itu kadang-kadang di juri-juri atau di bukan IO ya, di juri-juri yang menitik beratkan ditembakkan atau di irama lagu. Gitu. Kalau penilaian sama, nggak bisa beda. mungkin ya salah nilai saya itu ya, atau bagaimana mungkin. Sebetulnya sama ya, bukan salah. Nah, ini justru persepsi yang dibangun di penjurian itu yang seperti itu. Kalau murah itu yang nembak-nembak yang juara, kalau catcher irama lagu. Ocehan lo semua irama lagu dong. Tapi kalau gini Bang, misal ya, kalau misalkan durasi itu nggak dapet nih sama catcher, dia nembaknya sesekali, tiga kali loncat baru nembak, 3 kali loncat baru nembak. Ketimbang durasi misalkan kena, yang satu tuh durasi kena, ada ngemplongnya sesekali. Itu menurut Abang, saya nanya juga nih, mungkin boleh ya, mungkin Pak Ketua sebagai IO mungkin ke sana. Boleh lah. Mudah-mudahan buat ini kami Tetap gitu. tetap durasi, tetap itu yang durasi. Irama lagu itu selalu nempel sama durasi. Ketika dia mukul, baik di murai maupun di catcher, itu pasti jeda. Apalagi panjang, pasti jeda. Dan udah nggak variasi kurang. Nah, irama kurang gitu. Jadi ketika iramanya ada nih ya, nah, itu durasinya biasanya dapet. Durasinya dapat pastinya. Irama sama durasi tuh nempel terus biasanya. 11-12 ya. Nah, jadi gitu. Pokoknya aman lah kalau di ocehan tetap sama, catcher, murai itu sama. Ya harapannya juga IO juga kayak pemain Bang. Jadi kan kalau pemain itu kan dalam suatu proses itu kan ada pengorbanan. Ya. IO tuh dalam buka kelas begitu juga. Jangan pengennya IO tuh begitu buka maunya full gantangan terus, ya susah gitu. Ya. Harus ada pengorbanan juga sama-sama lah. Pengorbanan. Tiga gantangan cair. Satu gantangan cair. itu kan ada di brosur gua, satu gantangan cair. Nah, ya kan. Tapi nggak boleh naik karena kuotanya kurang. Enggak lah. Gua kan tapi catcher enggak gitu kan. Hijau, murah yang lain yang lagi rame gitu. Gak mungkin kan cuma 3 gantangan kalau lagi rame, Pak. Nah, lanjut. Ya tuh ini Nah. lagi sok. Yang sekarang lagi bagus ini catchernya siapa? Ini nih. Mabung. Yang lagi bagus pada mabung ya, makanya ini pusing nih, udah mau akhir tahun Di banyak KMR event ya. sekarang kita andelin Baha sama Saitama. Baha sama Saitama. Kamu lagi mabuk. Lagi turun dulu. Baha lagi mabung lagi ya. Mabung. Ini karena mungkin faktor cuaca yang lagi tidak bersahabat, jadi ya kita tiarap dulu sementara Bang. Cuma tapi ikut dong. Tapi tetap ikut. Jajal bahan-bahan
yang lain ya. Betul. Ada pelapis. Kayak KMBR sendiri nih, ada berapa orang sebenarnya? Kalau untuk KMBR sendiri sih 250 orang ada ya? bukan main. Kalau untuk anggota aktif sih kurang lebih 21 orang. Yang aktif. Oh 19 ya sekarang. Wah, ya. menyusut aja nih. gitu kan. Untuk anggota aktif itu 19 orang yang alhamdulillah sampai sekarang masih solid Bang. Solid ya. Masih solid. Jadi kita sebenarnya apa ya, tidak mengekang anggota, istilahnya harus misalnya kita main ke satu titik kita harus ngumpul, enggak, kita bebasin terserah mau main kemana, yang penting attitude-nya masih bagus, bisa mengembangkan KMBR di luar sana, minimal ya orang tahu lah bahwa di Bogor itu ada komunitas KMBR gitu, kita mainnya di Bogor gitu kan, dan di luar juga, karena kenapa kita mau main keluar juga kan, banyak teman-teman pas bentrok gitu Bang, pas hari Minggu, gue bagian masuk gawe nih gimana? Jadi hanya beberapa orang yang bisa berangkat, nah, gitu. Jadi ya tetap aja di saya di KMBR sendiri ya nggak bohong gitu kan, bisa real keluar masuk orang, apalagi ya alhamdulillah di KMBR sendiri buliannya itu alhamdulillah Bang. Ya kan kalau nggak kuat Sesama internal apa? sesama internal gitu. Bulian sesama internal itu kan alhamdulillah Bang gitu. Harus kuat. Kuat mental Bang, kuat mental gitu kan. Kalau misalnya baperan, bisa yang ngambil hati gitu kan, ya pasti mental. Karena ya kita mungkin teman-teman yang lain kerja gitu kan. Ya hiburannya di sini Bang. Ngumpul, ngopi bareng, ledek-ledekan gitu kan. Di lapangan juga kadang-kadang lihat burung temen ngebagong bukannya gimana gitu, malah diketawain gitu kan. Tapi kapan waktu atau di waktu-waktu tertentu Tetap ada kita seriusnya gitu. serius? Enggak, maksudnya ada saatnya kumpul semua gitu Iya, betul. untuk main ke sono Betul. itu direncanakan. Direncanakan gitu. Ya, kalau ada event di mana gitu kita ngumpul bareng, bentrok bareng gitu kan. Ada ya, ada waktunya untuk kumpul semua ya. Oke deh, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama KMBR nih satu-satu. Ya, terutama masalah settingan nih yang mengutamakan proses, selalu beli bahan daripada beli jadi gitu kan. Nah, nggak apa-apa ngabisin tiket 2 karung, yang penting ada kepuasan. Iya, betul. Oke, makasih teman-teman KMBR. Makasih, Bang. Selalu lah. Yo, thank you. JB Squad Channel. Jangan like, share juga jangan lupa. Ya kan. KMBR tetap.